Kita percaya itu isi kitab suci, bukan dalil. Dalil itu buatan manusia. Jadi kalau berdasarkan dalil, berarti kita sembah manusia, kata si Astuti Siregar. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua teman-teman. Bolehlah kita cerita soal dalil ya. Karena barangkali si Astuti Siregar ini, teman kita ini lupa atau tidak mengerti artinya dalil. Jadi kita refresh atau kita kasih informasi ya kan, boleh ya. Dalil itu bahasa Batak, susu itu. Jadi ada dalil korbo, itu susu kerbau yang dibuat dengan proses slow cooking, api kecil, dibekukan ini susu. Jadi menghasilkan suatu produk seperti keju, lezat, high protein, high kalsium. Itu dalil ya kan, orang Batak pasti tahu lah dalil. Dalil itu tanpa L ya, yang si susu tadi. Kalau dalil yang dengan L, dalil, D-A-L-I-L, itu berasal dari bahasa Arab itu coy. Artinya petunjuk. Banyak bahasa Indonesia itu diadop dari bahasa Arab ya, hampir 40%. Nah, jadi dalil itu petunjuk, keterangan, acuan, pola, rumus yang bisa membuktikan bahwa sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang diputuskan itu adalah benar dan kebenaran. Itu dia coy. Jadi di dalam segala aspek kehidupan sangat memerlukan dalil. Untuk apa? Untuk suatu keteraturan, suatu keadilan, suatu kebaikan, suatu kebenaran gitu. Jadi hampir semuanya aspek kehidupan kita ini memerlukan dalil gitu loh ya kan. Untuk apa? Untuk keteraturan, untuk keadilan, untuk kebaikan, untuk keamanan gitu. Contohnya ya, di bidang hukum, para praktisi hukum, mau jaksa, hakim, pengacara, mereka itu membela, menuntut, memberikan keputusan pasti menggunakan dalil berdasarkan kitab undang-undang ya kan. Ada kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata dan lain sebagainya ya kan. Nah, dapatlah mereka keputusan yang seadil-adilnya kan begitu, berdasarkan hukum ya, berdasarkan undang-undang. Di bidang kesehatan contohnya, karena aku ini praktisi kesehatan lah ya kan. Apa yang menjadi dalil dalam pekerjaan, dalam melakukan pekerjaan kita? SOP, standar operasional prosedur. Jika seorang perawat ataupun dokter melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar, sekalipun pasiennya meninggal di tangan praktisi medis ini, dia tidak akan dituntut kalau dia menjalankan tugasnya itu sesuai dengan standar operasional. Jadi kalau ada kasus-kasus yang dituntut malpraktek, itu yang dicari pertama mana SOP-nya untuk tindakan ini, standar operasionalnya ya kan. Nah, dilihatlah itu oleh para ahli lah ya kan. Apakah si pelaku ini, si praktisi medis ini menjalankan tugasnya, melaksanakannya itu berdasarkan step-step itu, berdasarkan langkah-langkah yang ada di SOP itu. Kalau semua dilaksanakan sesuai SOP, tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat. Nah, gitu dia. Tidak akan disebut itu suatu kejadian malpraktek. Itu dia contohnya cinta. Masuk kan? Bahkan hal kecil di dalam rumah tangga kita ya. Kita perlu dalil, kita perlu pola sehingga kita sebagai ibu rumah tangga menyajikan hal yang benar ya kan dalam mengasuh anak-anak dan suami kita ya. Kita pakai pola, kita pakai dalil 4 sehat 5 sempurna soal makanan ya kan, masuk kan. Apalagi lah coy, beragama ini urusan hidup di dunia dan akhirat kelak ya kan. Pakai dalil, harus pakai dalil. Nah, dalilnya apa ya? Kitab suci itu. Kecuali kalau kitab sucimu memang buatan manusia, yang gak usah pakai lah. Jadi agama yang betul-betul berdasarkan kitab suci, maka itu akan sangat teratur. Jadi yang tidak berdasarkan kitab suci, yang tidak pakai dalil kitab suci, memang akan berantakan. Lain di sana, lain di sini. Ya begitulah, bisa disaksikan sendiri. Gitu loh. Sampai di sini masuk. Ya masuk lah coy. Thank you.